Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Iwan kabarnya semuanya, Iwan dan Ahwat? Semoga pada kesempatan hari ini antum semuanya tetap sehat ya. Semoga tidak hanya sehat tetapi juga terus bersemangat dalam menimba ilmu. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali Tsaqafah Islam. Kemarin masih ingat belajar apa? Ya, kemarin kita belajar tentang salah satu sifat dan nama Allah yaitu Al-Quddus, yang artinya Allah maha sempurna atau Allah tanpa memiliki kekurangan. Yang dimaksud apa Al-Quddus kemarin? Yaitu Allah bersih dari segala kekurangan. Misalkan Allah lemah, Allah mengantuk, Allah lapar, maka Allah bersih dari semua itu. Bahkan ketika ada orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, maka itu sesuatu yang mustahil. Yaitu Allah bersih dari segala kekurangan atau seperti memiliki sifat makhluk-makhluk ciptaannya. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan tentang sifat dan nama Allah dari 99 nama yang indah, yaitu Al-Mu'min. Ada yang tahu sifat Al-Mu'min itu apa artinya? Al-Mu'min berarti Allah maha bersih dari segala bukan segala ya. Al-Mu'min berarti Allah zat yang maha memberi keamanan. Kepada siapa? Kepada makhluk ciptaannya. Makhluk ini banyak, ada manusia, ada bangsa jin, ada hewan, tumbuhan, ada batu, pohon, dan seluruh alam. Ini merupakan makhluk ciptaan Allah SWT. Bahkan di antara kita orang-orang mukmin itu sering berdoa, ya Allah, lindungilah kami dari mara bahaya dan ketakutan. Ini biasanya dilakukan ketika kita atau mungkin bahkan orang kafir ketika dalam mara bahaya. Contohnya ketika di tengah lautan yang luas, kemudian di tengah lautan itu terjadi hujan yang lebat, dingin, suaranya, anginnya berdesah kencang, kemudian ombaknya menghantam perahu, suara petirnya jedar seperti itu, maka kita sebagai orang mukmin pasti akan ketakutan. Dan bahkan saking takutnya banyak orang-orang yang mungkin tidak percaya dengan adanya Allah, dan dia akan langsung berdoa, ya Tuhan selamatkanlah aku. Seperti itu ya. Jadi disinilah bukti bahwa Allah itu ada. Allah yang maha memberi keamanan. Ketika contohnya tadi di tengah lautan. Di dalam Al-Quran surat Quraisy ayat 3 sampai ayat 4 yang artinya yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi Allah mampu memberikan keamanan dari rasa takut. Contohnya banyak sekali yang menunjukkan Allah lah yang memberi rasa keamanan. Antum tahu? Antum tentu pernah mendengar kisah tentang awal hijrahnya Rasulullah bersama Abu Bakar. Waktu itu rumah Abu Bakar dikepung oleh para pemuda Quraisy. Orang kafir Quraisy ingin bersekongkol mengepung Rasulullah di rumahnya dan ingin membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Namun Allah memberitahu kepada Rasulullah tentang kejadian itu, dan akhirnya Rasulullah pun menyuruh Ali untuk menggantikan di tempat tidurnya. Kemudian ketika orang-orang kafir tadi menunggu Rasulullah tertidur, kemudian berharap ketika Rasulullah tidur kemudian pintunya dibuka dan dibunuh. Namun apa yang terjadi? Ketika pintunya dibuka,
ketika Rasulullah tengah malam itu kemudian Rasulullah keluar dari pintunya, kemudian Rasulullah melihat di sekelilingnya ada orang-orang pemuda kafir Quraisy menunggu di sekitar rumah Rasulullah. Allah taburi dengan debu, dengan pasir, dan itu mereka tidak sadar. Sambil Rasulullah membaca sebagian surat Yasin, dan disitulah kemudian Rasulullah pergi meninggalkan rumahnya, dan tempat tidurnya digantikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dan orang kafir tidak tahu tuh kejadian itu. Mereka sadar ketika sudah pagi hari, menjelang pagi hari, mereka buka pintunya rumah Rasulullah dan dibuka dan mau dibunuh, disingkaplah itu selimutnya dan ternyata adanya Ali. Nah, kejadian tersebut membuktikan bahwa sesungguhnya tipu daya orang kafir itu lemah. Ketika Allah ingin menyelamatkan atau memberikan rasa aman kepada makhluknya seperti kepada Rasulullah SAW, maka tidak ada yang mampu menghalangi dari keamanan Allah. Itu adalah bukti Allah memberikan rasa aman. Antum tahu bahwa ternyata nih rasa aman itu adalah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seandainya tidak ada keamanan nih, tentu kita tidak bisa beribadah dengan tenang, sholat dengan tenang, tidur dengan tenang, belajar dengan tenang, ataupun bermain dengan tenang. Kita lihat nih di Palestina. Di Palestina itu negara yang hingga hari ini berperang terus, dijadikan rebutan bahkan oleh orang-orang kafir. Di sana ada orang Yahudi yang ingin merampas tanah Palestina. Di sana itu tidak pernah rasa aman, jadi rasa amannya sangat sedikit sekali. Selalu konflik. Maka rasa aman ini menjadi sesuatu yang mahal sekali. Rakyat-rakyat Palestina ingin mendapatkan keamanan agar mereka bisa sholat seperti kita, belajar. Namun di sana tidak ada keamanan. Nah, ya keamanan tadi merupakan kebutuhan yang sangat penting dan itu harus kita miliki. Bahkan sebuah negara tidak akan maju ketika tidak memiliki keamanan. Ketika negaranya kisruh, kemudian sering berantem, itu tidak akan membuat negara itu maju, bahkan akan membuat rusak seperti itu. Maka keamanan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, disitulah peran kita sebagai umat muslim untuk memberikan rasa aman dengan cara mencontoh Allah, mencontoh Allah yang mampu memberikan rasa aman kepada seluruh makhluknya. Tadi mulai dari memberikan rasa aman kepada Rasulullah contohnya, kemudian memberikan rasa aman kepada kita dengan memberikan mah alis, bulu mata. Bahkan Allah menolong hambanya ketika diminta di tengah lautan ataupun dalam suasana yang gelap gulita. Itu menunjukkan Allah yang maha memberikan keamanan. Semoga antum bisa menjadi salah satu seorang muslim yang mampu mencontoh Allah SWT dalam sifat al-mu'min, yaitu memberikan rasa aman. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 23, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah
tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Semoga antum bisa memiliki rasa aman, bisa memberikan keamanan, dan meyakini bahwa Allah lah yang mampu memberikan rasa aman. Tidak ada orang atau bermakhluk lainnya yang mampu memberikan rasa aman. Bahkan sebagai seorang muslim harus memiliki keimanan yang kuat dan kokoh bahwa Allah lah satu-satunya yang mampu memberikan keamanan. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak takut ketika berdakwah, tidak takut kepada orang-orang kafir. Karena sesungguhnya keamanan itu adalah miliknya Allah. Bahkan dikatakan seandainya, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa seandainya nih bangsa jin dan manusia berkumpul untuk mencelakakan antum, ketika Allah tidak mengizinkan, maka itu tidak akan terjadi. Ya, jadi keamanan itu adalah miliknya Allah, bukan miliknya polisi, bukan miliknya presiden, bukan miliknya siapapun, tapi miliknya Allah keamanan itu. Ketika Allah menghendaki, maka kun fayakun, terjadilah. Jadi dengan sifat inilah kita membekali sebagai seorang muslim untuk tidak takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keamanan adalah milik Allah. Semoga ini bermanfaat buat Ustadz dan antum semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang sahih Ustadz Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.